Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Siang. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, baiklah. Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajarannya yang pertama itu menunjukkan tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar berdasarkan syariat Islam. Yang kedua itu melaksanakan tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar berdasarkan syariat Islam. Yang ketiga itu menjelaskan ketentuan bersuci hadas kecil dan hadas besar. Yang keempat yaitu menerangkan tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Yang kelima itu menunjukkan contoh bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Yang keenam yaitu mempraktikkan bersuci dari hadas kecil dan hadas besar dalam kehidupan sehari-hari. Adik-adik, siapa yang tahu tentang pengertian hadas kecil? Oke. Hadas kecil adalah hadas yang dapat disucikan. Baik. Jadi, bagian saya akan menjelaskan. Tahara artinya bersuci dari najis dan hadas. Najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan dia tidak boleh sholat, tawaf, dan lain sebagainya. Tahara meliputi dua hal, yaitu tahara dari najis dan tahara dari hadas. Tahara dari najis maksudnya adalah membersihkan sesuatu dari najis. Sedangkan hadas terbagi atas dua macam, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Kita terkena hadas kecil apabila mengalami atau melakukan salah satu dari empat hal, yaitu yang pertama, keluar sesuatu dari kubur atau kemaluan dan dubur. Yang kedua, hilang akal. Yang ketiga, bersetubuh kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Dan yang keempat, menyentuh kubur, kemaluan, dan dubur dengan telapak tangan. Cara menyucikan hadas kecil dengan berwudu. Apabila tidak ada air atau karena sesuatu hal, maka bisa dengan tayamum. Bagaimana dengan hadas besar? Kita terkena hadas besar apabila mengalami atau melakukan salah satu dari 6 perkara, yaitu yang pertama, berhubungan suami istri atau bersetubuh. Yang kedua, keluar mani. Yang ketiga, haid atau menstruasi. Yang keempat, melahirkan. Yang kelima, nifas. Dan yang terakhir, meninggal dunia. Tata cara tahara dari hadis yang pertama itu mandi wajib. Mandi wajib adalah mandi untuk menghilangkan hadas besar. Sering disebut juga mandi janabat atau junub. Adapun cara mandi wajib adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu niat mandi untuk menghilangkan hadas besar. Jika dilafalkan maka dibacaannya sebagai berikut. Nawaitu guslon mirofi hadasi akbar fardun lillahi ta'ala, yang artinya saya niat mandi menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Yang kedua yaitu menghilangkan najis. Apabila terdapat di badannya seperti bekas tetesan darah,
Yang ketiga itu membasahi seluruh tubuh mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Pada saat mandi wajib, kita juga disunahkan untuk membaca basmalah, mencuci kedua tangan sebelum dimasukkan ke dalam bencana. Berwudu terlebih dahulu, mendahulukan yang kanan dari yang kiri, menggosok tubuh dan sebagainya. Apakah ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Oke, baiklah, saya akan lanjutkan. Yang kedua yaitu wudu. Wudu adalah cara bersuci untuk menghilangkan hadas kecil. Adapun tata cara wudu adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu niat dalam hati. Jika dilafalkan maka bacaannya sebagai berikut. Nawaitu wudu'a li rafi hadasi asghari pada lillahi ta'ala. Yang artinya saya niat wudu menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Yang kedua yaitu disunahkan mencuci kedua telapak tangan, berkumur-kumur, dan membersihkan lubang hidung. Yang ketiga yaitu membasuh muka. Yang keempat, membasuh kedua tangan sampai siku. Yang kelima, mengusap kepala. Yang keenam, disunahkan membasuh telinga. Yang ketujuh, membasuh kaki sampai mata kaki. Yang kedelapan, tertib dilakukan secara berurutan. Dan yang terakhir, berdoa setelah wudu. Yang ketiga itu tayamum. Tayamum adalah pengganti wudu atau mandi wajib. Jadi, tayamum dilakukan dengan menggunakan sarana debu yang suci. Debu ini digunakan sebagai pengganti air apabila kita berada di dalam pesawat atau kendaraan. Debu yang digunakan untuk tayamum cukup mengusap debu yang ada di dinding pesawat atau kendaraan. Cara ini boleh dilakukan jika yang pertama tidak ada air dan telah berusaha mencarinya. Yang kedua itu berhalangan menggunakan air, misalnya karena sakit. Yang ketiga itu telah masuk waktu sholat. Bertayamum itu mudah, caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama niat, nawaitu tayamum listiba hadis sholati fardhon lillahi ta'ala. Yang artinya aku niat bertayamum untuk dapat mengerjakan sholat karena Allah Ta'ala. Yang berikutnya itu mengusap muka dengan tanah atau debu yang suci. Selanjutnya mengusap tangan kanan hingga siku-siku dengan debu. Yang terakhir yaitu mengusap tangan kiri hingga siku-siku dengan debu. Baiklah, hanya di sini. Ada yang ingin ditanyakan atau? Tidak ada. Baiklah. Baiklah, jika tidak ada pertanyaan, pembelajaran hari ini kita tutup dengan melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi